Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan yang menyimpan banyak cerita sejarah di dalamnya. Namun tidak banyak yang mengetahui bahwa Surabaya juga memiliki peninggalan yang berasal dari masa kerajaan Hindu-Buddha. Peninggalan itu berupa sebuah arca Buddha yang bernama Arca Jogodolo. Arca Jogodolo berlokasi di Jalan Taman Apsari yang berhadapan dengan Gedung Gerahadi. Arca Jogodolo telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Wujud arcanya adalah tokoh dengan mudra bumi Sparsa, yakni mudra yang menggambarkan tata gata Aksopya. Tata gata adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penjelmaan Buddha dalam berbagai bentuk yang mewakili unsur-unsur pokok alam semesta. Mudra bumi Sparsa menyimbolkan pencapaian penerangan sempurna seperti halnya Buddha Sayakmu dengan posisi tangan menyentuh bumi yang bersaksi atas kebenaran ucapan Buddha. Waktu itu ketanam di dalam tanah. Ketanam di dalam tanah, atasnya ada tumbuhan kayu jati, kayu gelondongan itu, yang kumpul-kumpul itu namanya kayu dolok. Kalau Belanda mengatakan kayu dolok ya. Nah, makanya sama yang menemukan dulu dinamakan patung dolok ya. Jogo dolok, jogo kayu dolok tadi. Nah, terus habis gitu sama Belanda diangkut ke Surabaya. Rencana mau ke negara Belanda tidak jadi. Katanya kapalnya ada halangan, terus akhirnya ditaruh di Surabaya ini sampai sekarang ini. Ya makanya itu sejarahnya Jogodolok ini ya, Jogodolok. Sebetulnya patung ini bukan Jogodolok, Jogodolok. Pada bagian lapik arca terdapat sebuah ukiran prasasti. Menurut Yamin, prasasti yang dipahat pada bagian pedestal memuat angka tahun 1211 Saka atau 1289 Masehi dan menyebut nama Kertanegara. Dalam prasasti ini, Kertanegara disebut juga dengan gelar Sri Jenana Siwa Bajra. Gelar serupa ini ketika Kertanegara ditasbihkan sebagai Jina dijumpai juga dalam Kakawin Negara Kertagama. Sebutannya adalah Sri Jenana Bajra Swara. Adanya penyebutan Sri Jenana Siwa Bajra itu mendorong Magetsari untuk menyimpulkan bahwa arca seperti itulah yang dulu mungkin pernah menghiasi bilik Candi Jawi yang dalam negara Kertagama disebut sebagai Batara Siwa Buddha. Menurut Supratik Noraharjo, sebutan Sri Jenana Siwa Bajra adalah sebutan bagi Kertanegara, bukan sebutan bagi arcanya. Persoalannya adalah apakah arca itu merupakan perwujudan dari Kertanegara itu sendiri? Jika dilihat baris teks berikutnya, memang terkesan bahwa arca tersebut menggambarkan Kertanegara yang ditampilkan dalam bentuk patung Mahasopya. Jika hal ini benar, masih menjadi persoalan mengapa raja yang masih hidup dianggap perlu untuk dibuatkan arca yang menggambarkan dirinya. Hal lain yang dapat dikemukakan adalah bahwa patung Siwa Buddha dalam bentuk Mahasopya agaknya tidak pernah menghiasi Candi Jawi, karena di dalam tanah halaman candi tersebut, selain sebuah arca Durga, hanya ditemukan potongan besar arca Siwa yang tentunya menjadi tokoh utama yang menempati bilik candi induknya. Selain berdasarkan penelitian sejarah, Arca Jogodolok menyimpan folklor atau tradisi lisan tentangnya. Berbagai bentuk cerita rakyat muncul di dalamnya. Jogodolok iki ceritane nek menurut aku Mas Jong
Iki dhisik iku sejarah tutuk Kediri. Dhek iku krungu sayembara nang ngene Surabaya. Nah jenenge putrine iku Purbawati. Nah tutuk Katamanggungan mbok apa ngono Mas ya. Aku rada lali, mbok istana mbok karo iku Mas ya. Terus mari ngono iku dhek iku rene kate nglamar tapi dikongkon ngalahno dhisik Pangeran Situbondo sing tutuk Madura. Akhire dhek kate budal rene pamitan ambek wong tuwane ya. Akhire gak oleh nang Surabaya. Awakmu aja nang Surabaya. Meneh nang Surabaya awakmu calone digawe tontonane wong sak Surabaya. Iku ngono. Akhire iki nekat tetep melok sayembara ngrebut sing jenenge wong wedok Purbawati. Nah, terus mari ngono rene dhek dikongkon tarung ambek Pangeran Situbondo. Mergo Purbawati dilamar Pangeran Situbondo gak gelem. Iku ngono. Akhire mari ngono iku ngadana sayembara iku mang akhire teko Jaka Taruna mang. Akhire dikongkon tarung ambek Pangeran Situbondo. Mari tarung. Menurut Carvalho dan Neto, folklore bersifat fungsional. Dalam hal ini, menurut W.R. Blashon, folklore memiliki 4 fungsi, yakni fungsi pendidikan, sistem proyeksi, pengesahan budaya, dan sebagai alat masak. Selain itu, folklore juga bersifat pralogis atau mempunyai logika sendiri. Dananjaya juga menambahkan bahwa folklore bersifat polos dan lugu. Sebetulnya masalah folklore dan masalah historiografi atau sumber sejarah itu sebetulnya pertama dilihat dari aspek kajian keilmuannya. Historiografi itu merupakan instrumen keilmuan yang datang dari barat. Nah, sehingga metodologi yang digunakan aspeknya adalah aspek barat. Nah, sementara di barat, metodologinya itu berbasiskan pada data atau sumber. Kemudian kalau dikaitkan dengan folklore itu adalah tradisi sebetulnya yang lahir, yang ada di masyarakat kita di Indonesia secara umum. Itu kita memiliki kebiasaan cerita lisan. Tradisi kita tradisi lisan, bukan tradisi tulis. Tradisinya oral. Terus Jaka sapa nih? Lali. Jaka Taruna ya. Jaka Taruna emang kalah dislempitno nang gone wit supaya ben gak iso nganu. Akhire ketemu arek jenenge Jaka Jumput emang arek Surabaya. Anake Mbok Rondo Prapan Kincol. Terus mari ngono iku dhek krungu ana wong Jawa tulung. Barang Jawa tulung ditontok uang ngono lho. Ditulungi, awakmu kena apa kok sampe kaya iki. Aku nganu, kate ngalahno Pangeran Situbondo, tapi aku kalah dhewe. Nek awakmu iso ngalahno, awakmu kok tak kei donya sigari semangka. Ngono. Donya sigari semangka. Oh temen ae iku. Iya temen, pokoknya awakmu iso rene nggawa kupinge. Akhirnya mari ya wis nek ngono. Akhirnya budal Jaka Jumput iku pamitan ambek Mbok Rondo Prapan Kincol. Terus dikeki ya iku mang jenenge pusaka emang. Mbok pusaka model apa aku ya gak ero. Yo. Bangsa kaya sodo, Mas. Sodo lanang. Lah iku akhirnya mari ngono iku tarung dhewe ambek Pangeran Situbondo emang. Kalah. Akhirnya diiris kupinge. Dikekno Jaka Taruna emang. Mari kena Jaka Taruna, iki wong wis tak kalahno. Saiki ndi dunyane ngono. Nake kan mondek semayane. Akhire mari ngono iku, yo sik entenono, tinggal mlayu dibujui Duper sampai tutut nang gone istana kene. Bu istana, bu Katamanggungan, prasaku Surabaya kan istana prasaku. Katamanggungan iku, Mas.
Terus mari ngono iku dhek ngomong dhek iku iso ngalahno Pangeran Ditipanja Joko Taruna. Terus mari ngene iku Joko Jumput teko, Mas. Ayo, Dik. Jeneng arek Surabaya kan yo gak teko, so Mas. Iku. Ayo, Dik, dunyane. Apa? Aku dibojo induk kene iki. Ayo, gorene. Wong wis tak kalahno ngono. Akhire sik. Iki sapa? Iki gak wani ngomong Joko Dolok iki. Ya Joko Taruna iki. Terus akhirnya mari ngono iku dhek gak gelem ngomong, ditakon gak gelem ngomong, akhirnya dipecut ambek anune Joko Jumput iki mau. Nek kon gak engkei, pokoke kon saiki tak dadekno patung lho kene ngono. Tapi sabdoane tutuk wong tuwane. Tapi nduk kene digepuk ambek soto lanang itu. Akhirnya dadi patung. Akhirnya dadi patung nang ngene tengah embong kono. Ya. Akhirnya mari ngono iku nduk kene calone dadi dalan. Dadi iki disisino nang ngene wit misore rene. Simbol diri ini wis diketak durung ngero aku. Kok moro-moro wis kok. Oleh orang tuanya ditutup menjadi patung. Nah, mungkin inilah cerita tutur yang ada di masyarakat yang diyakini masyarakat sekitar. Tetapi ada versi lain di perspektif historiografi. Ternyata patung ini adalah merupakan bagian dari cerita sejarah. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa historiografi itu muncul karena perspektif orang-orang Barat, orang Eropa, kemudian tutur cerita dari perspektif kita. Ternyata dari perspektif kedua ini bertolak belakang, sepertinya tidak nyambung. Padahal kalau kita kaji sebetulnya begini, orang Barat, orang Eropa dengan kajian teori dan metode dan metodologinya sebetulnya itu didasarkan pada aspek-aspek fisik tekstual. Di situ dimungkinkan itu adalah patung Kertanegara. Nah, tetapi sebetulnya ada masyarakat sekitar untuk melindungi sesuatu atau untuk bercerita tentang lingkup historisnya kadang-kadang dibungkus dengan simbol. Nah, simbol-simbol inilah kemudian menjadi sebuah cerita tutur, kita sebutnya folklore. Kadang-kadang yang diceritakan itu hal yang berbeda di realitasnya, tetapi kalau kita kasih sebetulnya realitas historisnya itu ada. Mungkin itu adalah perlambang. Misalnya begini, dalam konteks masyarakat tradisional, kita mendengar yang namanya mitos. Di tempat-tempat angker selalu muncul cerita mitos. Apakah itu betul? Nah, secara keilmuan Barat, mungkin bisa ditelusuri itu hanya khayalan belaka. Tetapi sebetulnya mengapa masyarakat menciptakan mitos, misalnya di Kendang, di air sumber mata air itu selalu muncul cerita bahwa misalnya di situ ada penunggu. Ini sebetulnya cerita ini dimunculkan oleh masyarakat untuk melindungi sumber mata air dari kerusakan lingkungan. Itu harus kita terjemahkan. Mengapa kok harus muncul cerita seperti itu? Agar orang tidak merusak sumber mata air. Nah, mengapa kemudian muncul cerita tentang Joko Dolok? Apakah cerita itu betul atau tidak? Saya katakan itu bagian dari mitos. Di balik mitos harus kita bongkar ada apa sebetulnya dalam konteks historis. Jadi sebetulnya folklore itu bukan bahan mentah dari historiografi, tetapi folklore merupakan bagian dari yang harus dianalisa menjadi bahan mentahnya historiografi. Maksudnya di situ. Oke ya. Kembali ke persoalan sejarah, ternyata arca ini bukan berasal dari Surabaya. Berdasarkan data laporan NJ Krum di Odekundig Verslag mengatakan bahwa menurut Bupati Mojokerto, RAA Kromojoyo Adinegoro,
yang menjabat pada tahun 1894 hingga 1916. Arca Djoko Dolok semula berasal dari desa Kedungwulan yang diketahui sebagai lemah tulis. Berdasarkan penelitian terbaru yang dilakukan oleh Peter Carey, Amrit Gompertz, dan Arnon Hart, telah memunculkan interpretasi baru mengenai Arca Djoko Dolok ini. Dengan berbekal dokumen hasil penelitian McLean Pond tahun 1925, peta ibu kota Majapahit yang dibuat oleh Wardener di masa Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles, Kitab Negara Kertagama, Serat Calon Arang, dan tradisi lisan masyarakat Kedungwulan. Mereka berkesimpulan bahwa Arca Djoko Dolok berasal dari Kedungwulan, desa di daerah Trowulan yang dahulu bernama Lemah Tulis. Selain itu, dari penelitian tersebut muncul penafsiran baru bahwa Arca Djoko Dolok itu bukanlah merujuk ke Kertanegara, namun lebih merujuk kepada Empu Barada. Pada tahun 1968 hingga 1969, hanya 2 tahun setelah kematiannya, McLean Pond menulis memoir yang tidak diterbitkan. Memoir itu mengandung pemikiran dan idenya terkait dengan pekerjaan arkeologisnya selama tinggal di Kedungwulan, dekat Trowulan, antara tahun 1924 hingga 1943. Bukti penting dari penggaliannya di Lemah Tulis tahun 1925 dapat ditemukan di dalam biografinya yang diterjemahkan asli dari bahasa Belanda. Bagaimanapun, ketepatan planimetris McLean Pond di tahun 1926, Majapahitse Restantenkart, di mana situs Lemah Tulis ditandai hanya 130 meter. Identifikasi positif dari situs penggalian di lapangan ini masih membutuhkan lebih banyak informasi yang tepat dan akurat. Djoko Dolok ya. Djoko Dolok selama ini kebanyakan kan interpretasi sejarah. Banyak yang menginterpretasikan bahwa Djoko Dolok ini arca perwujudan Raja Kertanegara. Sampai kemudian dan juga Djoko Dolok sendiri karena keberadaan lokasinya sekarang itu bukan in situ itu artinya bukan di situs aslinya dia. Jadi banyak yang mempertanyakan di mana sebenarnya lokasi Djoko Dolok ini. Lokasi awalnya ditemukan Djoko Dolok sempat beberapa kali petunjuk yang didapatkan itu hanya dari inskripsi yang ada di bagian dudukan ya, bagian singgasananya di Padmanya Djoko Dolok itu ada inskripsi. Ada prasasti yang menyebutkan bahwa adalah pendarmaan, adalah bukan perwujudan dalam artian menyebutkan ini menyebutkan ada Raja Kertanegara sebagai raja terakhir Singasari yang kemudian ditempatkan lokasinya itu di satu tempat yang namanya Lemah Tulis ya, yang terkenal itu Lemah Tulis. Nah, akhirnya banyak kemudian interpretasi di mana Lemah Tulis itu. Sampai beberapa saat sampai tahun 2000-an itu banyak yang percaya Lemah Tulis itu ada yang bilang di Nganjuk, ada yang bilang di Jawa Tengah, ada yang bilang di Trowulan sendiri. Nah, tapi keberadaan Lemah Tulis atau Wurare yang disebutkan di sini, Wurare lokasinya di mana itu sudah ada penelitian terbaru yang dilakukan oleh 3 orang. Waktu itu ada Amrit Gompertz, ada Peter Carey sama Arnold Hart. Itu mereka menyebutkan bahwa lokasi existing awalnya dari Djoko Dolok ini ada di Trowulan, tepatnya di Lemah Tulis, memang ada di Lemah Tulis dan Wurare. Nah ini apa sih yang kita bisa interpretasikan itu, kita bisa baca hasil tulisannya itu di beberapa jurnal, salah satu selain DKI itu juga diterbitkan publikasi yang lebih ringan, yaitu di buletinnya IIAS di Leiden sana.
apa yang mendasarkan dia dari situ? Dia mendasarkan mereka bertiga mendasarkan melokalisasikan keberadaan patung Joko Dolok di Trowulan itu berdasarkan peta yang ditemukan kembali oleh mereka di British National Library, di mana peta tersebut merupakan peta Trowulan lama dan merupakan dokumentasi atau peta pertama yang tentang Trowulan yang ditulis ketika Raffles datang ke Trowulan. Yang penulisnya ini juga menarik, pembuat peta ini menarik karena dia adalah seorang geoengineering, dia civil engineer, namanya Wardener. Nah, Wardener ini bikin peta nggak main-main. Selain dia punya kemampuan untuk bikin peta, dia juga punya kemampuan berbahasa Jawa. Karena dia ini, Wardener ini ibunya itu orang Jawa. Ya, dia sehingga lokasinya ketika dia menempatkan itu dengan folklore masyarakat, tradisi sejarah lisan, tradisi oral setempat itu sangat persis lokasinya. Dan waktu itu dia masih melihat bahwa Joko Dolok memang masih ada di Trowulan. Dan ketika Peter Carey mencoba dan Kamlet Gompers dan mereka bertiga mencoba melakukan semacam korroborasi, ya disebutkan juga korroborasi dengan fakta-fakta lain yang ada di situ. Wurare sendiri kita tahu ada awurare. Awurare itu awu itu abu, rare itu anak kecil, abu anak kecil. Nah, ketika diekskavasi lokasi tersebut oleh McLenpon ketika mendapati 100 tahun kira-kira setelah dia bikin peta itu 1924, bikin peta tentang Trowulan 1924, dia cuman patung Joko Dolok sudah tidak ada. Karena Joko Dolok sudah dipindahkan ke Surabaya sekitar tahun 1820, jadi 100 tahun sebelum McLenpon. Tapi di sana, di sekitar lokasi yang dulu tempat Joko Dolok itu ada, Joko Dolok si McLenpon menemukan satu wadah, dan wadah ini berisi abu. Nah, abu kemudian diperiksa waktu itu oleh uji forensik di ada rumah sakit Escauzier di Mojokerto waktu itu. Ditemukan bahwa abu itu abu anak-anak. Dan ini sangat persis dengan toponim nama Wurare, Wurare. Sehingga sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa keberadaan Joko Dolok memang ada sesuai peta Wardener, sesuai memang toponim Wurare itu tadi, yang saat ini ada di sekitar Mahawihara Majapahit di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Nah, masalah siapa ini sendiri, sosok dari Joko Dolok sendiri, Wurare atau lemah tulis sendiri ya sesuai tradisi calon arang, cerita-cerita calon arang itu merupakan padepokan hermitage gitu. Padepokannya dari Empu Barada. Nah, sehingga cocok sekali jika Empu Barada yang ada di situ itu juga diwujudkan setelah meninggal itu sebagai arca, diwujudkan dalam arca, karena Empu Barada waktu itu juga sangat terkenal di Bali sebagai penyebar agama. Sehingga wajar sehingga kemudian saking saktinya dia kan, dia terkait juga mitos pembelahan kerajaan Jawa gitu. Sehingga disebutkan bahwa ya di sini nih ada Empu Barada, sehingga Joko Dolok sendiri adalah wujudkan Empu Barada. Nah, adapun yang percaya bahwa itu dari kajian-kajian yang sudah dilakukan para filolog, terutama yang lama, ahli-ahli sarjana-sarjana yang dahulu seperti Purbacaraka, Krom, yang seingat saya yang meneliti prasasti itu memang mengidentifikasikannya sebagai Kertanegara karena memang ada tulisan Kertanegara di situ. Tapi ketika peneliti kita yang baru itu si Gompers, Carey sama Hag itu bilang bahwa nggak ada di dalam prasasti itu nggak ada yang bilang bahwa arca ini perwujudan Kertanegara. Memang menyebutkan Kertanegara, tapi tidak menyebutkan secara langsung ini adalah perwujudan Kertanegara. Nah, sehingga mereka menolak bahwa itu bukan perwujudan Kertanegara, tapi perwujudan Joko Dolok yang punya padepokan Wurare atau lemah tulis. Nah, jadi ini menarik karena ada yang jelas yang sudah pasti bisa dipastikan bahwa lokasi Joko Dolok itu di mana, memang di situ. Itu yang bisa dipastikan dari penelitian terbaru tentang Joko Dolok. Jadi yang bisa dilengkapi keterangannya bahwa Joko Dolok memang berasal dari Trowulan. Dan pada pohon Empu Barada waktu tadi. Perkara tokoh sosok tentang Joko Dolok ini siapa?
itu memang masih ada. Sekarang muncul dua versi baru. Kalau yang dulunya cuma Kertanegara, sekarang muncul versi ini Pubaneda. Dan ya masing-masing punya dasar sejarah yang kuat, dasar yang sama-sama kuatnya, tapi ya memang yang satu berdasarkan peletakan lokasi, yang satu berdasarkan inskripsi, walaupun secara nggak langsung mereka menyebut bahwa nggak langsung tunjuk hidung bahwa arca ini merupakan arca perwujudan negara. Sama kayak beberapa arca lain, karena di negara Kertagama tidak disebutkan juga sebagai Budanya itu. Kertanegara tidak dikubur, tidak diwujudkan dalam bentuk itu, dan tidak diurari, karena menurut negara Kertagama kan di Singasari sama Candi Jawi sebagai Hindu maupun sebagai Buddha. Jadi bukan kenapa ketika peneliti baru itu menolak itu tafsiran Kertanegara. Semakin banyak munculnya interpretasi tentang siapakah sosok di balik Arca Djoko Dolok, kiranya harus ada penelitian